Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, dan kita sudah masuk di pelajaran ketiga, ya, ad-darsu as-salisu. Kemarin kita sudah menyinggung masalah isim nakirah dan isim ma'rifah, ya. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu isim. Mungkin ada yang bertanya, apa itu isim? Ini. Jadi, isim, kita bisa mengatakan bahwa isim semua kata di dalam bahasa Arab yang tidak terikat dengan waktu. Jadi, saya ulang, semua kata atau kata di dalam bahasa Arab yang tidak terikat dengan waktu, maka itu namanya isim. Contohnya apa? Seperti isim itu yang tidak terikat dengan waktu, seperti manusia atau nama orang, ya, manusia. Kemudian apalagi hewan, nama hewan, tanaman atau tumbuhan, ya, tumbuhan. Kemudian benda, dan semua ini tidak terikat dengan waktu. Contoh manusia seperti Khalidun, itu kan nama orang, jadi dia manusia. Khalidun, Muhammadun, dan seterusnya. Itu semua masuk dalam kategori isim. Kemudian juga tadi nama hewan apa, seperti Kittun, kucing. Ini juga masuk dalam isim. Jadi kemudian apalagi benda, kitabun, ini juga masuk dalam isim, ya. Jadi isim semua kata yang tidak terikat dengan waktu. Contohnya Kittun, ini tidak terikat dengan waktu. Artinya apa? Ini Kittun artinya kucing. Kucing, dia tidak terikat waktu. Seperti kucing ini akan selalu menjadi kucing, atau hewan, dia akan selalu menjadi hewan. Dan dia tidak akan berubah menjadi, suatu waktu dia akan berubah menjadi manusia, tidak. Dia tetap akan menjadi hewan selamanya, ya. Dan tidak merubah dia menjadi seperti, atau dia sebelum ini tidak menjadi kucing, dia menjadi tanaman. Atau yang akan datang dia tidak menjadi kucing lagi, dia menjadi benda. Ini berarti dia terikat dengan waktu, sehingga ini masuk dalam kategori isim karena dia tidak terikat dengan waktu, ya. Jadi saya ulang, semua isim tadi itu adalah manusia, ya, hewan, tanaman atau tumbuhan, ya, benda padat, dan lain-lain. Masih ada yang belum kita sebutkan di sini, namun dengan kita memahami garis besarnya, maka minimal ini menjadi gambaran umum bagi kita memahami apa itu isim, ya. Kemudian kita diperhatikan di antara isim itu ada namanya isim nakirah dan isim ma'rifah. Apa itu isim nakirah? Yaitu kalimat yang masih umum, kita belum menentukan secara khusus kata itu. Kemudian ma'rifah itu kita khususkan maksudnya, kita sudah mengkhususkan maksudnya. Dan tanda nakirah yaitu tidak terdapat alif lam. Jadi isim itu bisa masuk alif lam dan bisa tidak beralif lam, itu namanya isim. Dan isim ma'rifah itu beralif lam. Isim ma'rifah beralif lam, ya, itu tandanya. Saya ulang, isim nakirah itu baitun, tidak beralif lam. Isim ma'rifah yaitu dia beralif lam. Seperti isim nakirah ini baitun, ini nakirah karena tidak beralif lam. Artinya dia masih umum, kita belum menentukan maksud daripada rumah mana yang kita maksud. Artinya kan baitun rumah,
Saya belum menentukan, dia masih umum. Saya belum menentukan bilang rumah ini yang saya maksud. Itu namanya masih umum. Begitu juga dengan kitabun. Ini juga masih umum maksudnya. Saya belum menentukan buku yang mana. Buku yang mana saya maksud. Namun ketika kita menggunakan alif lam dan itu ma'rifah namanya, maka kita sudah menentukan rumah mana yang kita maksud. Rumah mana yang kita maksud. Jadi di sini ada kata baitun, al-baitu. Kitabun nakirah, al-kitabu ma'rifah. Qalamun, al-qalamu. Jamadun nakirah, al-jamadu ma'rifah. Ya. Di sini ada contoh, al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun, al-waladu jalisun, wal mudarrisu waqifun. Al-waladu anak itu, jalisun duduk, wal mudarrisu artinya dan guru itu, waqifun berdiri. Ya, kita baca contohnya. Saya baca nomor 1. Ini al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru. Jadidun artinya baru, wal qalamu qadimun. Qadim artinya lama. Qadimun artinya lama. Kemudian al-himaru sobirun. Sobirun artinya kecil. Kemarin kita sudah sebut arti dari himar, keledai. Wal hisanu kabirun. Hisan kuda, kabirun besar, ya. Kemudian nomor 3. Al-kursiyu maksurun. Maksurun patah. Al-mindilu wasikhun. Mindil sapu tangan, wasikhun kotor. Al-ma'u baridun. Air itu dingin, baridun. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru artinya bulan, jamilun indah. Kemudian al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Ya, halaman berikutnya. Al-hajaru sakilun wal waraku khafifun. Al-hajar kemarin sudah kita sebut, yaitu batu. Sakilun berat, wal waraku dan kertas itu khafifun ringan. Kemudian al-labanu harun. Laban juga sudah kita sebut, yaitu susu. Harun panas. Al-qamisu nadhifun. Baju itu bersih. Baju itu bersih, atau baju kemeja itu bersih. Ya. Ini beberapa kata contoh penerapan isim nakirah dan isim ma'rifah. Kemudian kita masuk di latihan. Sini ada ikra waktu madab di awal kiri al-kalimat. Sini ada artinya. Baca dan tulislah dengan memperhatikan harakat akhirnya. Artinya, kita disuruh membaca dan menulis, kemudian kita memberikan harakat akhir. Jadi, isim itu, ya, ketika dia beralif lam, maka tidak boleh tanwin. Contoh, al-qalam, ini isim. Karena dia beralif lam, maka dia tidak boleh tanwin, hanya dhamma saja, al-qalam. Namun ketika dia tidak beralif lam, maka dia diberikan tanwin. Itu isim. Isim seperti qalamun. Ini kan tidak beralif lam. Jadi kita beri tanwin, ini tanwin namanya. Qalamun ada n-nya, itu tanwin. Jadi alif lam dan tanwin tidak akan bisa bertemu. Kalau dia beralif lam berarti tidak tanwin. Kalau dia tanwin berarti tidak beralif lam. Ya, itu. Sekarang kita praktikkan contoh kaidah itu. Ya, di sini. Sini ada masjid, al-masjid. Saya tidak sebutkan harakat terakhirnya, nanti peserta sekalian yang menulis dan menentukan yang mana
bertanwin dan yang mana yang tidak. Saya baca dan tanpa menyebutkan harakat akhirnya. Jadi peserta sekalian membaca sendiri dan menulisnya dengan memberikan harakat akhir, ya, dan diperjelas, ya, seperti masjid tidak beralif lam. Al masjid, saya beri contoh. Jadi ketika dia tidak beralif lam, jadi saya baca masjidun. Ketika dia beralif lam, berarti saya baca al masjidu, al masjidu. Kemudian al ma, saya baca tanpa memberikan harakat akhir. Ma, al bait, bab, al qalam, al kalb, ya. Kemudian komis, walad, al hajar, al walad, himar, al himar, hisan, al hisan, ya. Ya. Sekarang di latihan yang lain. Jadi peserta sekalian, ini bisa ditulis dan dibaca di rumah kita masing-masing, ya. Kemudian latihan yang lain yaitu iqra, waktu baca dan tulislah. Pertama, al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Maksur artinya patah. Maktab, meja. Jadi diterjemahkan sendiri. Al-hajaru kabirun. Kabir, besar. Yang sudah kita dapatkan di pertemuan yang lain, jadi saya tidak terjemahkan, ya. Al-mudarrisu jadidun. Jadidun artinya baru. Al-labanu baridun. Baridun artinya dingin. Wal ma'u harun, dan air itu panas, ya. Al-qamisu wasikhun. Wasikhun kotor. Al-imamu jalisun. Jalisun duduk. Wal mudarrisu waqifun. Waqifun berdiri. Al-labanu baridun. Baridun dingin. Al-qamaru ba'idun. Qamar bulan. Ba'idun jauh. Al-masjidu maftuhun. Maftuhun terbuka. Al-mindilu nazifun. Nazifun artinya bersih. Al-mindilu bersih, ya. Sekarang kita pindah di latihan yang lain, ya. Sekarang tugas peserta sekalian yaitu mengisi titik-titik di bawah ini, ya. Mengisi titik-titik di bawah ini. Di sini ada pilihan kata. Ini ada pilihan kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Di sini juga terdapat 6 soal. Ada 6 soal di sini. Jadi peserta sekalian tugasnya yaitu mengisi titik-titik. Disesuaikan kalimat yang tepat. Disesuaikan kalimat yang tepat untuk mengisi titik-titik ini. Kemudian juga peserta sekalian menjawab titik-titik, mengisi titik-titik ini, ya. Ya, di sini nazifun. Nazif, titik-titik nazifun. Apa yang nazifun artinya bersih. Apa yang bersih? Apa yang bersih? Ya, terserah kalimat apa yang cocok sehingga menjadi kalimat yang masuk akal. Apa yang bersih? Titik-titik nazifun. Saya beri contoh. Al-qamisu nazifun. Itu contoh al-qamisu nazifun. Ini contoh nomor 1. Kemudian nomor 2, titik-titik maksurun diisi kalimat ini sesuai dengan yang masuk akal, ya. Kemudian nomor 2 nomor 3 baridun dingin. Nomor 4 qoribun dekat. 5 ba'idun jauh. Waqifun berdiri. Jalisun duduk. Kabirun besar. Qadimun lama. Jadidun baru, ya. Ya. Di sini ada al-kalimatu al-jadidah, kalimat baru. Ya, di sini ada artinya. Ya, silakan dibaca dan dipahami makna. Ya. Jadi, tugas peserta sekalian ini ada 2. Ini dan ini. Jadi, silakan diisi. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.